Rela Amin yang juga sudah berkomunikasi jauh-jauh sebelumnya dan juga kontak kepada saya supaya saya menyediakan waktu melayani di tempat ini. Terima kasih untuk arrangement. Dan tadi malam kami tiba jam 1. Terima kasih Reta Doni dan juga Reta Jason yang sudah menjemput dari airport, dari KK dan malam bersinggah di guest house kantor daerah, dan kami tadi tiba di sini jam 11.30 sekitar setengah 12. Terima kasih banyak untuk semua pelayan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk tim kesehatan khususnya Elder Reno yang sudah membawakan beliau yang sudah membawakan pelajaran rohani, dan pelajaran ini saya pikir juga berlaku untuk saya oleh karena saudara lihat bagaimana postur saya pada saat ini, dan kalau diukur dengan indeks massa tubuh, kalau di Indonesia disebut bahasa disebut indeks massa tubuh, maka saya sudah ada lebih beberapa kilogram, ya sudah banyak. Jadi pekerjaan rumahnya banyak untuk mengurangi gula. Semoga masalahnya gula itu enak ya. Iya, kadang-kadang tadi di situ juga ada makanan gula. Saya rasa mau tidak makan tadi, tapi saya lihat makanan itu lihat saya. Pas lihat saya pun lihat dia. Kami pandang-pandangan. Akhirnya dari cinta dan makan. Jadi seringkali kita sudah bertekad untuk tidak makan, tetapi kembali kepada situasi yang sama. Semoga doa-doa kita akan juga tradisi budaya yang sudah kita makannya, dan jangan lupa berolahraga. Olahraga itu juga akan mengurangi membakar semua gula-gula mungkin yang kita sudah makan. Terima kasih untuk lagu pujian dari band vokal. Terima kasih. Angkat dia hingga nyata. Memang saat ini kita datang untuk mengangkat dan meninggikan Tuhan. Dan lagu ini mengantar hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema besar kita adalah wahyu pengharapan. Wahyu pengharapan. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah bergabung, ada dari vokal, Bengkol, betul? Bongkol, Mapak, dan Mempak. Semoga saya paham untuk pronounce menyebutkannya. Mohon maaf karena bahasa-bahasa ya. Saya juga anak saya waktu kecil dia suka nonton apa itu Upin Ipin ya. Jadi anak saya belajar bahasa Malaysia dari film Upin Ipin. Kita share. Jadi saya juga dengar di dalam lagu Indonesia juga dengar di sepanjang jalan di mana. Baik, judul pada malam ini adalah pemerintahan dunia baru segera didirikan. Sebuah pemerintahan baru, pemerintahan dunia baru segera didirikan. Berbicara tentang pemerintahan, kita berbicara juga dengan pemimpin, ya. Sebab pemimpin itu ada kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat. Sekarang ini Indonesia sedang dihadapkan kepada satu pemikiran untuk memilih calon pemimpin. Sekarang ini pemimpin negara masih Joko Widodo di Indonesia, disebut dengan Jokowi. Tapi tidak akan lama lagi beliau akan mengakhiri jabatannya setelah undang-undang mengatakan hanya boleh konsekutif dua periode in a row berturut-turut. Selepas itu tidak bisa lagi. Setelah itu tidak bisa lagi. Ya, saya tidak tahu. Sudah ada beberapa calon pemimpin yang mungkin hari ini akan dipilih berikutnya. Dulu ada banyak orang yang bermimpi untuk mendirikan pemerintahan yang baru. Mendirikan pemerintahan yang baru. Di antaranya ada Kaisar Napoleon, Kaisar Wilhelm,
kemudian Stalin, Mussolini, Hitler, dan juga Hirohito. Orang-orang ini adalah figur-figur dunia yang mungkin kita pelajari dalam sejarah dunia, yang dalam sejarah dunia pernah berusaha untuk mendirikan negara ataupun menjadikan dunia ini dalam satu kekuasaan, satu pimpinan, di mana mereka adalah pemerintah atau ahli kuasa. Tetapi kelihatannya tidak berhasil. Alkitab mengatakan dan memberikan rahasia kenapa hal ini tidak berhasil. Kenapa orang-orang itu seperti Hitler, Hirohito dari Jepang tidak berhasil untuk menjadikan dunia ini. Walaupun negara-negara berusaha untuk zaman kolonialisme dijajah untuk extend atau memperluas daerah kekuasaannya, tetapi akhirnya kembali negara-negara seperti Indonesia merdeka, kemudian Malaysia merdeka dari jajahan Inggris, dan juga negara-negara yang lain merdeka. Kenapa? Rupanya ada kaitannya dengan nubuatan dari Alkitab. Pada saat ini kita akan menyingkap kira-kira apa yang Alkitab katakan. Kenapa itu tidak berhasil? Kenapa kerajaan itu tidak berhasil? Satu kali murid-murid bertanya kepada Yesus tentang masa depan dunia. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Yesus menjawab, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Di dalam hal ini, perkataan ataupun pertanyaan dari murid-murid itu dikaitkan antara dua hal, yaitu bila manakah itu akan terjadi, dan satu lagi apa? Apakah tanda-tanda kedatangan? Murid itu sedang menghubungkan ada dua peristiwa, yaitu peristiwa besar yang berhubungan dengan kejatuhan Yerusalem pada waktu itu dan akhir dari dunia. Lalu, apa jawab Yesus terhadap pertanyaan ini? Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh siapa? Nabi Daniel. Para penjahat membaca hendaklah memperhatikannya. Yesus mengaitkan tanda kesudahan dunia ini, kedatangannya kedua kali, dengan nubuatan Nabi Daniel. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kira-kira di mana Daniel, kitab Daniel, berbicara tentang kesudahan dunia, kerajaan yang akan datang itu. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal yang kedua. Saudara kalau buka bawa Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Kitab Daniel pasal yang kedua. Ya, Daniel pasal yang kedua. Saudara, ini berbicara tentang mimpi Nebukadnezar. Di dalam Daniel pasal yang kedua ini kita akan melihat secara singkat yang menjelaskan tentang peristiwa akhir zaman. Dan di sini diceritakan tentang Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dia adalah penguasa seluruh dunia. Dan dia berkerajaan di Babylon. Dan menyadari bahwa dia telah melihat sesuatu yang sangat penting terkait dengan masa depan dunia. Dalam Daniel pasal 2 ayat 1, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur.
Siapa di antara kita yang ketika bermimpi kemudian tidak bisa tidur? Biasanya kalau kita bermimpi kemudian setelah mimpi tidak bisa tidur, pasti itu bukan mimpi yang indah. Betul? Betul ya? Biasanya kalau kita mimpi yang indah, satu yang memberikan pengharapan, sukacita, kebahagiaan, kemudian kita tidur, kita akan nyenyak, bahkan sampai pagi. Tapi kalau setelah mimpi kita keringat dingin, kemudian kita gelisah, pasti ada sesuatu yang memberikan kekhawatiran kepada kita dari mimpi itu. Dan inilah yang dirasakan oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Dia tidak dapat tidur kembali setelah dia mimpi. Dan Nebukadnezar meminta para ahli nujum, karena itu yang dia tahu, ahli sihir dan orang bijaksana, untuk menceritakan apa yang dia mimpikan. Saudara bisa bayangkan ya, kemudian dia seorang raja, dia punya semua orang, ahli nujum, ahli sihir, orang bijak yang biasa bisa menceritakan mimpi dan meramal, orang yang meramal langsung. Kemudian dikatakan dia berkumpul. Saya kalau bermimpi rasanya tidak enak, saya langsung berdoa, Tuhan, ini hanya mimpi. Ini hanya mimpi. Saya percaya Tuhan tidak akan mengizinkan ini menjadi satu kenyataan dalam hidup. Dan di sini kita berdoa. Saya berdoa dan saudara pun saya harap kita berdoa ketika kita mengalami. Tapi Nebukadnezar ketika dia bermimpi, kelihatannya dia tidak berdoa, tapi dia langsung bertanya kepada ahli-ahli nujum, ahli-ahli tukang ramal, orang-orang yang pintar. Dan ketika ditanya, kemudian dikatakan, saya bermimpi dari malam, berkumpul semua mungkin begitu banyak. Saya bermimpi dan saya tidak tahu mimpi saya. Dia katakan, dia berikan tugas kepada orang-orang itu. Coba ceritakan kepada saya apa mimpi saya, dan supaya saya tahu bahwa kalian juga menceritakan yang benar tentang mimpi saya itu, ceritakan juga maknanya. Kelihatannya Nebukadnezar ada banyak komentar tentang hal ini. Ada beberapa komentar yang mengatakan sebenarnya Nebukadnezar tahu mimpinya itu, tapi tidak tahu artinya, sehingga dia mau tahu artinya dan artinya itu arti yang sebenarnya. Lalu dia tidak mau kasih tahu mimpinya itu kepada ahli itu, supaya nanti kalau orang itu menceritakan, karena mereka sudah bersepakat, ya, mereka bikin superstition, menceritakan hal yang superstition, nanti mereka tidak sepakat bahwa kita sepakat saja ini arti mimpinya. Jadi dia mau tes orang ini, sudah dikasih makan, sudah dipelihara selama ini, apakah orang ini benar bekerja? Itu salah satu opini, bisa saja ada banyak tafsiran. Tapi ada yang mengatakan bahwa ya mungkin dia tidak tahu sama sekali, dan kita mengatakan dia tidak tahu. Jelas tidak mengatakan dia tidak tahu. Tapi akhirnya kita lihat nanti dia tahu. Ya, dia mungkin itu mimpi saya, atau mungkin dia dalam hal ini ya akhirnya dia tahu. Tadinya dia tidak tahu, tapi setelah dikasih tahu dia tidak tahu. Dan apa jawab orang-orang yang dia bilang? Orang-orang ini mengatakan gini saja, ceritakan kepada kami mimpi Tuhan itu, mimpi raja, lalu kami kasih tahu maknanya. Kemudian raja mengatakan, oh tidak, saya tahu kalian itu sudah sedang mengulur-ulur waktu. Sekarang kasih tahu kepada saya mimpi saya dan juga maknanya. Dan orang itu mengatakan, Tuhan raja, sebesar apapun, seagung dan mulia apapun raja itu, tidak pernah ada permintaan yang seperti ini. Dan raja sudah bertekad, kalau mereka tidak bisa, maka orang ini akan dibunuh dan juga keluarganya semuanya. Dan Alkitab mengatakan, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu diterangkannya untuk melenyapkan
semua orang bijaksana di Babel itu. Tapi saudara ada Daniel dan teman-temannya. Dan Daniel dan teman-temannya, walaupun dia umat Tuhan, tapi dia masuk dalam grup orang-orang bijaksana. Sebab ketika dia ditawan di tempat itu, mereka ini ditawan untuk menjadi aset raja dari Babylon supaya bisa memberikan sumbangsi untuk kerajaan. Dan kalau dia tidak bisa juga tahu, maka dia pun dan seluruh kawan-kawannya, Daniel dan teman-temannya akan turut binasa. Lalu dengan segala kebijaksanaan dia datang kepada Aryo yang ditugaskan untuk membinasakan. Dan tolong hubungkan saya kepada raja. Saya akan membantu. Kemudian Daniel berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menyingkapkan mimpi itu kepada Daniel dan juga maknanya, artinya, tafsirannya sekaligus. Kemudian Daniel dalam ayat 26 bertanya, ketika dia sudah berada, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan juga maknanya? Pada saat itu Tuhan sudah menampakkan kepada Daniel, dia tidak mau sombong. Kemudian apa dikatakan? Ya, bukan saja, tapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepada Tuhan Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang Tuhan melihat di tempat tidur ialah ini. Saudara-saudara, kita tahu kalau kita baca lebih lanjut dalam Daniel pasal yang kedua, kemudian Daniel menceritakan mimpi. Saudara, saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa. Orang lain tidak pernah tahu mimpi saya. Apalagi saya mungkin kadang-kadang tidak tahu apa yang saya mimpikan. Kadang-kadang kita mimpi sepanjang malam, tapi kita tidak tahu apa mimpi apa. Dari sini ke sana, ke sana, orang ini kelihatan, orang yang lain kelihatan. Kemudian kita tidak bisa rangkai mimpi itu. Tapi Daniel dengan kuasa Tuhan dikatakan engkau bermimpi dan ini mimpimu itu. Ya Raja, Tuhan melihat satu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuhanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang paha dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tangan. Saudara-saudara, begini. Siapa tahu ada pertanyaan besok, jangan lupa capture, snap. Siapa tahu? Saya tidak berjanji ya. Oke, mana di sini ada pelajaran Alkitab? Oke, mari kita sebutkan sama-sama. Kepala dari mana? Lengan. Kemudian perut dan pinggang. Paha. Kaki. Debu dan dan itulah yang dia lihat. Jadi ada satu patung, tapi bagiannya itu unsur-unsurnya itu berbeda. Mulai dari kepala sampai kepada kaki, itu unsur-unsurnya berbeda. Tetapi tidak hanya itu. Ketika dilihat mungkin itu seperti saudara kalau pernah lihat ada foto, tapi foto itu di zoom. Ya mungkin seperti itulah patung itu nampak kepada Nebukadnezar. Mungkin mulai dari kecil, kemudian makin besar, kemudian makin bercahaya dan makin bercahaya. Dan sementara Tuhan melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kaki-kakinya yang dari besi dan tanah leher itu, sehingga dia remuk dari atas sampai ke bawah. Mungkin saudara lihat ada
di di TikTok ada puzzle remuk, puzzle yang disusun dan remuk, dia akan remuk sampai ke bawah dan rata semuanya tidak kelihatan, dan yang kelihatan itu adalah babi. Yang Tuhan raja dari segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang di dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung udara dan yang dibuat menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuhan pula kepala dari emas itu. Pada saat itu Nebukadnezar sedang berkuasa, dan rupanya patung itu menggambarkan, membentangkan sejarah kerajaan yang ada di dunia ini. Mulai dari zamannya dia bermimpi sampai nanti, sampai saat ini, sampai dia akan datang. Pada waktu itu Alkitab ini mengatakan dan memberikan tafsiran, Tuhan pula kerajaan dari Babylon. Tuhan pula raja. Engkau itu mungkin dia rasa senang. Wah, emas, saya raja itu. Kepala, mungkin hatinya sangat senang dan bangga. Tetapi rupanya itu tidak berakhir. Saudara berbicara tentang emas. Emas adalah lambang yang memang cocok untuk digambarkan kepada kerajaan Babylon. Sejarah membuktikan ketika ada penggalian, maka emas ada di tempat itu. Ada ibu kota itu, temboknya dari emas, terletak di sebuah alun-alun. Jadi alun kota itu ada tembok sekitar 60 mil mengelilingi tembok kota, dalam 60 mil mengelilingi, dan itu dilapisi oleh emas semua. Dan di kota itu ada sungai Efrat mengalir melalui kota itu, diambil di setiap sisi oleh gerbang. Setiap gerbang itu terbuat dari emas yang berkilauan, dan itu menjadi satu tempat wisata pada zaman itu, di mana ada taman gantung yang juga terbuat dari emas, yang membuatnya menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Memang benar dia kerajaan emas, tapi Alkitab kembali mengatakan setelah waktu akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar dari Tuhanku. Memang kalau saudara mau beli emas, mana lebih mahal emas daripada tembaga, daripada perak? Emas lah ya, emas yang lebih mahal daripada perak. Tapi setelah itu muncul kerajaan yang lain, yaitu yang terbuat dari perak. Sejarah mengatakan setelah Nebukadnezar, setelah kerajaan Babylon, dalam buku Daniel sendiri, maka raja ataupun kerajaan itu dikalahkan oleh kerajaan yang lain, yaitu Raja Kores, yaitu Media Persia. Ini adalah gabungan dua kerajaan yang berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Ketika Media Persia menepung Babel, mereka diejek oleh kota Babel. Gak mungkin kalian mengalahkan kami. Dan ketika mereka itu ada di luar tembok-tembok kota, kemudian gantinya orang Babylon menyerang mereka. Mereka hanya membiarkan, silakan kalian serang kami. Tembok kota ini begitu tebal untuk membatasi kalian. Dan mereka melemparkan makanan-makanan untuk tentara-tentara dari Media Persia untuk menjadi bekal. Tapi pada waktu kita baca di dalam Daniel pasal yang 7, 6 dan 7, pada waktu mereka sedang berpesta pora, maka ada tulisan yang ada di dinding itu, men menetek keluarsi. Maka kerajaan itu
dan mereka runtuh. Dalam ayat 39 dalam Daniel pasal yang kedua, kemudian satu kerajaan lagi, yakni yang ketiga. Ini adalah merupakan tirai yang ketiga, kerajaan yang ketiga, dan ini terbuat dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Siapa ini? Dan pada ayat ini kita bisa melihat ada kerajaan yang lebih rendah daripada kerajaan perak, yaitu kerajaan Greek ataupun Yunani. Ya, kerajaan Yunani. Alexander Agung memimpin Yunani menaklukkan dunia ini. Alexander the Great. Dan pada saat itu Yesus lahir di bawah pemerintahan Yunani. Ya, di bawah pemerintahan Pahlawan. Sampai pada kerajaan Romawi. Ada seorang bernama Arian, seorang sejarawan Greek. Dia mengatakan dalam waktu singkat 5 tahun Alexander menyapu dengan kemenangan. Dia masih muda. Dikatakan saya diyakinkan bahwa tidak ada bangsa, kota dan juga orang yang waktu itu namanya tidak bisa terjangkau. Nampaknya bagi saya ada tangan ilahi yang mengendalikan baik kelahirannya maupun tindakan-tindakannya. Seperti 5 tahun dia langsung bisa menguasai dunia. Tetapi setelah itu ada kerajaan yang keempat, yaitu kerajaan besi. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang menemukan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancurkan, maka kerajaan ini akan menemukan dan menghancurkan semuanya. Kerajaan yang keempat ini adalah kerajaan yang digambarkan sebagai besi, begitu kasar, kejam, dan kecil. Sebagaimana kuatnya besi, demikianlah kerajaan Roma begitu kuat berkuasa pada zaman itu, dan termasuk pada zaman Yesus Kristus. Ada banyak orang-orang Kristen yang dibunuh pada zaman ini, kerajaan ini, dengan kerajaan yang sangat kuat. Ada seorang yang bernama Edward Gibbon yang mengatakan patung yang terdiri dari emas, perak atau tembaga yang menggambarkan bangsa dan rajanya secara berturut-turut hancur oleh kerajaan besi Romawi. Dan kerajaan ini begitu panjang, lama bertara karena begitu kuat kekuasaan. Ya, pada zaman Yesus termasuk. Dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Itu sebabnya Yesus menyingkir, dibawa oleh orang tuanya. Maksud saya, Yusuf dan Maria menyingkir dari Yerusalem, kemudian dia di Betlehem, kemudian dia lahir di kandang domba. Dan seperti yang Tuhan lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tangan liat tukang beriuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu tegak. Dari dulu orang mau supaya dunia ini dimasuk di dalam satu kerajaan, tapi mulai pada saat itu kerajaan itu mulai berlari. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi sesuai dengan Tuhan lihat. Besi itu bercampur dengan tanah. Tapi kerajaan itu tidak bisa bertahan. Dunia mau supaya dari zaman Nimrod, ketika dia mendirikan satu menara Babel, dia mau supaya dunia ini dalam satu pemerintahan. Tapi kesombongan itu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Mulai dari Babylon dikalahkan oleh siapa tadi? Media Persia. Dikalahkan oleh Yunani, Alexander Agung. Kemudian
kemudian dikalahkan oleh kekaisaran Romawi. Dan kekaisaran Romawi pun Alkitab mengatakan kerajaan itu akan terpecah. Dan ini adalah kerajaan-kerajaan Eropa yang terpecah seperti 10 jari kaki. Dan Alkitab sendiri yang mengatakan kenapa walaupun dunia saat ini berusaha untuk mendirikan satu kerajaan, tapi seperti Tuhan melihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Mereka berusaha untuk bercampur, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Saudara-saudara, ini satu kalimat yang saudara harus ingat dan catat. Sangat penting. Ini adalah merupakan inti dari firman Tuhan pada malam ini. Tetapi tidak merupakan satu kesatuan. Manusia berusaha untuk mendirikan dunia ini, menjadikan dunia ini di dalam satu kesatuan, satu kerajaan. Tapi Tuhan katakan tidak akan mungkin di bawah satu kesatuan dan sampai akhir zaman. Siapa saja yang berusaha untuk membuat dunia ini di bawah satu kesatuan, kita lihat ada beberapa. Karlemen, orang yang pertama mencoba menyatukan kembali bagian-bagian kekaisaran Romawi. Pada usia 29 tahun saat beribadah di Roma pada hari Natal 8 tahun 800 Masehi, Paulus meletakkan di atas kepalanya mahkota kekaisaran Romawi Suci. Dan gereja menyetujui dia dan menginginkan Eropa bersatu. Namun hampir setengah abad kemudian dia mati dan kalah. Dia tidak bisa menyatukan besi dan tanah liat. Itu yang pertama pada tahun 800 Masehi. Karena selanjutnya Charles ke-5, dia juga mencoba, tapi dia gagal, saudara. Dia memerintah dari tahun 1364 sampai 1380 Masehi dan berhasil mengatasi sebagian besar musuhnya. Tetapi selama tahun-tahun terakhir pemerintahan, revolusi berlipat ganda dan dia meninggal sebagai orang yang kalah. Kaisar Charles ke-5. Kemudian Louis ke-14, kaisar dari Prancis yang sangat cerdik, juga mencoba menyatukan Eropa menjadi satu kerajaan, tapi juga gagal. Dia memerintah 1643 sampai cukup banyak 1715 Masehi. Pemerintahan yang sangat panjang dan sukses. Dia dikenal sebagai Raja Agung. Dia cukup berhasil menaklukkan Belanda ketika menerobos bendungan, namun dia tidak berdaya untuk melanjutkan. Hanya hal kecil yang menghentikan Raja Agung itu, sama seperti Tuhan meruntuhkan menara Babel. Tidak perlu dia bawa bulldozer, bom, tak perlu. Hanya cukup dengan mengacaukan apa? Bahasa. Rumus sendiri, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat dalam sejarah dunia di mana manusia berusaha untuk mendirikan kerajaan, campur tangan Tuhan, hanya sedikit. Mungkin hanya seperti ketika jempol saja. Tidak perlu banyak-banyak. Napoleon adalah penguasa lain yang mencoba dan gagal. Pada usia 22 tahun dia menguasai Prancis. Dia hanya seorang pria kecil, tapi dia disebut raksasa kecil. Dia dianggap militer yang jenius. Pasukannya menyambut seluruh Eropa dan aksi militernya yang tak tertandingi selama 16 tahun. Dan tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan. Ada seorang bernama Boltzmann. Saya ingin menemukan sistem pemerintahan Eropa, hukum dan pengadilan di Eropa. Hanya akan ada satu orang di seluruh Eropa. Eropa akan menjadi satu bangsa. Uni Eropa berusaha untuk menggerakkan. Tampaknya tidak ada yang akan menghentikan Napoleon pada waktu itu. Namun, ketika air menggenang di Waterloo dan pasukan Napoleon menjadi tergenang air dan dia kalah, hanya hal sederhana seperti hujan. Hanya
hujan mengalahkan penakluk yang terkuat. Ketika hanya hujan, saudara, maka dia tidak berhasil. Beberapa tahun kemudian, 30 tahun setelah peristiwa Waterloo, maka Dr. Thomas Arnold dari Oxford yang mengatakan demikian. Apa musuh utama dari kekuatan yang luar biasa ini? Oleh siapa itu diperiksa dan ditentang dan dijatuhkan? Tidak ada. Dan tidak ada apapun kecuali campur tangan langsung yang nyata dari Tuhan. Pembebasan Eropa dari kekuasaan Napoleon tidak dilakukan oleh Rusia atau Jerman atau Inggris, tetapi hanya oleh tangan Tuhan. Tangan Tuhan menggerakkan. Dan yang kedua ada usaha. Kenapa? Karena dia yang menguasai dan waktu. Dia memecat raja, mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengetahuan. Tuhan bekerja. Kaiser Wilhelm. Di zaman modern ada orang yang lain yang bercita-cita untuk menghancurkan dunia, dan itu adalah Kaiser Wilhelm. Dengan sombong, dia berencana membangun rel kereta api dari Berlin ke Baden. Dia memulai mesin militer Jerman untuk mengarungi lautan dengan alat yang disebut dengan U-boat. Tapi ada satu pertempuran di Baden. Dalam pertemuan Baden pertama, pasukan Kaiser menyerang gerbang kota Paris. Senjata Big Bertha sedang menerbanggi kota itu. Orang Prancis mendorong setiap pria dan anak laki-laki berukuran besar ke depan untuk mencoba menang. Marshal Foch, komandan sekutu, menyadari bahwa posisinya sangat kritis. Marshal Foch mengatakan, kiri saya mundur, kanan saya sangat lemah, tetapi saya akan menyerang dari belakang. Memang ada kekalahan Amerika. Tak lama setelah itu kapal Amerika Lusitania ditenggelamkan oleh U-boat Jerman, membawa Amerika Serikat ke dalam kekacauan. Pada waktu itu seluruh dunia bergembira karena itu dianggap sebagai akhir dari semua perang. Lalu setelah itu muncul Adolf Hitler. Kita tahu sejarah dari Adolf Hitler. Adolf Hitler dia hampir menghancurkan dunia. Tak lama kemudian Cekoslovakia dan Austria dalam kekuasaan. Kemudian Polandia. Dan hal ini menyebabkan dengan sekutu dan Hitler menghancurkan serangan kilat yang hebat, menaklukkan negara-negara Skandinavia, Belgia, kemudian Prancis, semua Eropa pada pemerintahan Adolf Hitler, karena dia mau dunia ini di bawah pemerintahan. Hitler mengunjungi makam Napoleon dan mengejek, menyebutnya bodoh, tidak bisa. Dia membuat bahwa dia akan berhasil di mana Napoleon gagal. Tentara sekutu didesak di pantai Galgen, di mana mereka mencoba bertahan untuk akhir kalinya. Kemudian Hitler menyombong bahwa dia akan mengusir mereka ke laut dan memunahkan mereka. Tapi kembali unsur alam. Unsur alam. Sekali lagi unsur alam menyelamatkan seperti di Waterloo. Mendung tebal menutupi pantai pada waktu itu. Setiap tentara yang ada di kapal kemudian dievakuasi. Pesawat dan senjata Hitler tidak dapat berfungsi di bawah awan dan kabut yang tebal. Dan Hitler pun kalah. Hitler kemudian mengirim pasukannya yang perkasa ke Rusia. Tapi di Rusia mereka kalah. Mereka dihamburkan di limbah beku. Rusia mengalahkan mereka dan menghukum mereka selama 5 tahun, dan ribuan anak buah dari Hitler kalah pada waktu itu. Atau Hitler dikatakan kepada rakyatku, kita tidak membutuhkan apapun dari Tuhan. Dia pernah mengatakan begitu. Kita tidak pernah membutuhkan apapun dari Tuhan. Kita tidak meminta apa-apa
kecuali agar dia membiarkan kita bertarung dalam peperangan kita dengan senjata kita tanpa apa. Setelah zaman Hitler, kemudian muncul komunisme. Komunis yang tidak percaya pada Allah atau kuasa yang lain daripada ini berakhir juga dengan nasib yang sama. Ingat bahwa Allah berada dalam tangan. Dulu Hitler rupanya satu kali dia pernah berteriak pada waktu masa kecil, dia katakan I will win. Rupanya Hitler mengetahui tentang nubuatan Daniel dan Daniel. Seorang wanita yang merawat Hitler di saat sakit mengatakan bahwa Hitler akan membaca bab kedua dari dia membacakan kepada Hitler Daniel pasal yang kedua. Dan ketika tiba pada ayat yang mengatakan mereka tidak akan bisa bersatu, maka Hitler pada waktu melompat dari tempat tidurnya dan dia mengomel protes untuk kata-kata itu dan dia katakan, aku akan menang. Saudara-saudara, mungkin jika Hitler masih hidup saat ini, maka dia akan selalu mengatakan hal yang sama. Dari Jepang, kita tahu Jepang, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, tapi menurut sejarah yang kami dengar 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Menurut orang tua kami, lebih pedih, lebih pedas rasanya 3,5 tahun dijajah oleh Jepang dibandingkan 360 tahun dijajah oleh Belanda. Saudara bisa bayangkan, karena 3,5 tahun berhenti. Dan bagaimana kita bisa lepas dari Jepang? Ada satu cerita di sini. Hitlerto Pirhallo. Dia meyakinkan rakyatnya untuk percaya bahwa mereka adalah dewa. Angkatan laut Amerika Serikat dihancurkan dalam serangan diam-diam ini. Tetapi sekali lagi campur tangan Tuhan. Dia sengaja mencegah mereka menyerang atau maju melampaui yang namanya Pearl Harbor. Orang Jepang diusir dari pulau ke pulau. Tokyo dibom oleh pesawat bom mereka. Kita ingat masih apa itu? Bom Nagasaki dan Hiroshima. Hitler terdesak di Berlin. Hitler terpojok seperti tikus di Berlin, dikepung di semua sisi oleh tentara sekutu. Kemudian ledakan atom di Hiroshima dan bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menjadikannya menjadi tumbukan api. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Itu sebabnya dari daerah jajahannya maka mereka keluar kembali tanpa syarat. Adolf Hitler akhirnya bunuh diri. Senjata para calon diktator dunia ini kembali dibongkar. Leon Spock mengatakan Hiroshima telah dibom pada Agustus 1945. Dengan tindakan tunggal itu, sifat seluruh dunia berubah. Apa yang dinamakan sebagai awal perdamaian tiba-tiba berubah menjadi kata pengantar perang super. Sebuah pintu dibuka untuk pemusnahan global. Lalu Joseph Stalin dia mendirikan komunisme. Komunisme mulai program penaklukan dunia dengan mengambil alih negara-negara Baltik, Polandia, Rumania, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, dan bagian dari Korea Utara tentunya, Indochina. Berkembang pesat di India dan tak kalah pentingnya di China. Tapi Stalin meninggal. Dia sekarang bahkan telah kehilangan semua kenangan indah dan pujian yang diberikan kepadanya oleh banyak perang Rusia. H.G. Wells mengatakan Eropa akan membuat kesempatan besar menjadi serangkaian komunikasi baru dan mempersiapkan Armageddon yang lebih kolosal. Daniel pasal yang kedua ayat 43 kembali mengatakan mereka tidak akan melupakan satu kesatuan.
Walaupun mereka berusaha untuk mendirikan kerajaan di dunia, tapi mereka tidak mampu. Pertanyaan, kerajaan mana yang akan datang? Dalam Daniel pasal yang kedua ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan bisa binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan berpaling lagi kepada bangsa lain. Kita lihat tadi bagaimana kerajaan berpaling kepada kerajaan yang lain. Bahkan setelah pada zaman Romawi, semua penguasa-penguasa, para diktator, dari satu diktator kepada diktator yang lain, kerajaan itu akan merembukan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Thomas Imuri, seorang komisi energi atom, mengatakan demikian. Untuk semua yang kita tahu, mungkin ini adalah kehendak Tuhan yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dipahami untuk menjadikan abad ke-20 menjadi waktu penutupan bagi umat manusia. Saudara-saudara, Alkitab sudah mengatakan akan ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, yang dilambangkan dengan batu yang berkulit tanpa tangan manusia, merembukan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, semua kekuasaan-kekuasaan, semua kekuatan-kekuatan, dan juga semua kekuatan dari para diktator. Apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini? Sekarang ini kita tidak perlu menunggu kerajaan-kerajaan yang lain yang dibuat dari para Hitler ataupun Napoleon ataupun kerajaan-kerajaan lain. Yang kita tunggu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah ketika Dia datang untuk menjemput umat manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita pada malam ini, ketika drama ini akan berakhir dari mimpi Daniel, apakah saudara akan bertahan pada iman yang saudara miliki dan mau mengikuti Yesus, di mana Dia adalah Raja Agung, Raja yang akan memberikan kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dan jikalau saudara mau bertahan beriman pada firman Tuhan yang kita sudah bukakan dari Daniel pasal yang kedua, di mana Daniel membuatkan satu rentetan sejarah yang panjang tentang kerajaan. Saya rindu saudara untuk berdiri pada waktu dan saya rindu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk pelajaran, untuk satu keyakinan, sekuat apapun kerajaan pemerintahan yang ada di dunia ini, sekaya dan semegah apapun kekayaan yang mereka miliki, tidak akan membuat dunia ini di dalam satu pemerintahan, satu kerajaan yang kekal. Sebab Engkaulah yang kekal, Engkaulah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja, dan Engkau sendirilah Raja yang memiliki kerajaan yang kekal, dan Raja yang akan datang untuk menjemputkan. Bapak, kami mau bersiap untuk nanti kedatangan Tuhan. Dan ketika Engkau datang, tolong kiranya persiapkan hati kami, supaya kami boleh masuk bergabung dalam kerajaan, yaitu kerajaan surga yang kekal. Inilah doa dan pengharapan kami. Dan kami mohon tuntunan Tuhan ketika kami akan kembali dari tempat ini, menuntun kami ke rumah kami masing-masing tiba dengan selamat. Dan esok hari kami juga akan kembali ke tempat ini, disegarkan oleh pelajaran yang lain dari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk janji Tuhan yang pasti mendengar doa kami. Sebab doa ini kami hanya layakkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.